Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, halo teman-teman semua. Balik lagi di program Opus Obrolan Puasa Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Natsir. Opus datang lagi di tengah teman-teman semua untuk menemani puasa teman-teman gitu. Nah, hari ini sudah sampai ke berapa ini? Opus ke-10 kalau nggak salah ya, Opus ke-10 dakwah dan literasi gitu. Nah, sebagai prolog gitu ya, dakwah dan literasi itu kan sebenarnya teman-teman adalah simbol ya, simbol pergerakan Islam. Ya, kita banyak lah simbol-simbol pergerakan Islam, tapi yang paling katakanlah yang paling menonjol dalam Indonesia khususnya itu adalah dakwah dan literasi gitu. Makanya banyak tokoh-tokoh dai-dai intelektual seperti ya Pak Natsir, Pak Rashidi, Kak Zakar dan lain-lain itu muncul sebagai tokoh pendakwah sekaligus tokoh yang sangat literat, tokoh yang katakanlah intelektual gitu. Nah, mereka itu orang-orang yang katakanlah paham bahwa semangat dakwah itu harus ditopang oleh kemampuan atau keterampilan literasi yang mendalam, mengakar. Karena dalam Islam juga kita dituntut untuk memiliki keterampilan literasi, mempunyai budaya ilmu yang kuat di dalam diri. Namun, itu kan yang idealnya ya, tetapi di zaman sekarang fenomena dakwah itu terlihat gitu ya, terlihat jauh dari kata ideal. Artinya semangat dakwah tidak dibarengi yang mendalam gitu. Akibatnya banyak dinamika-dinamika keilmuan yang terjadi di tengah umat gitu ya. Orang-orang yang katakanlah teman-teman kita yang terlalu semangat mendakwahkan Islam tapi tidak dilandaskan dengan ilmu, akhirnya melepaskan adab gitu ya, melepaskan adab dalam ilmu itu sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang katakanlah yang punya ilmu yang tinggi tapi sekuler gitu ya, tidak mau mengaitkan gerakan dia, gerakan keilmuan dia dengan gerakan dakwah. Sehingga dua kutub ini menjadi terlepas gitu ya. Jadi tidak saling beriringan gitu, nggak serasi antara dakwah dengan kaum yang literal gitu. Makanya kita perlu teman-teman semua untuk menyelaraskan kembali gitu ya ruh dakwah kita dan juga karena ya membangun fondasi dakwah kita dengan ilmu. Nah, alhamdulillah hari ini siang ini lagi siang-siang puasa kita akan ngobrol dengan Naufal Fatih. Halo Naufal. Halo Azam. Ya. Nah, apa kabar Azam? Siap, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, Noval ini mungkin teman-teman yang sering buka Instagram, media sosial itu ya kenal dengan akun Al-Fatih gitu ya. Fatih. Jadi akun Al-Fatih itu sering membagikan ya konten-konten yang berkaitan dengan sejarah gitu ya Novel ya. Kita dengan sejarah, pemikiran Islam dan ya konten-konten dakwah lah gitu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ngobrol-ngobrol singkat dengan Noval terkait dengan keserasian antara dakwah dengan semangat literasi. Dan juga yang penting juga adalah ya peran anak muda di dalamnya gitu, peran anak muda dalam dakwah dan juga yang paling penting adalah buku novel ya, satu buku novel yang terbaru yaitu Narasi Rakyat gitu ya. Kemarin tuh beberapa waktu yang lalu saya kan baca itu ya, saya lihat-lihat Instagramnya Al-Fatih itu ketemu dengan postingannya Novel yang bawa buku Narasi Rakyat dengan teman-temannya yang penulis buku Narasi Rakyat juga ke DPR waktu itu ya Novel ya. Ya betul. Kantor DPR kalau salah waktu itu ya. Nah, ya saya tertarik tuh itu ini buku apa ini ya? Ini buku apa dan kayaknya cocok nih kalau kita bawa ke program Opus, kita bedah ramai-ramai lah gitu. Nah, tetapi sebelum masuk ke topik kita ya Novel, saya mau tanya nih sebenarnya pada Novel gitu. Sebenarnya latar belakang pendidikan Novel itu gimana sih? Ya, mulai Novel. Ya, mungkin terima kasih kepada Azam juga teman-teman STID Muhammad Natsir yang sudah memberikan kesempatannya ya untuk ngobrol santai kan ya ceritanya. Walaupun sebenarnya kalau Fatih di Naufal dibanding Azam sendiri tuh kayak sebutir debu lah di hadapan ilmu Allah yang dititipkan pada Azam lah.
orang tahu lah bagaimana keilmuan azam. Mungkin saya cuman ya sedikitnya gitu ya, kita cerita-cerita dikit. Tadi berkenaan dengan latar pendidikan Naufal sendiri. Sebenarnya yang pertama mungkin alhamdulillah Naufal dari keluarga, salah satu keluarga juga yang punya partisipasi gitu dalam kegiatan dakwah. Dalam hal ini ayah aktif di Ormas Persatuan Islam gitu kan. Nah maka Naufal sendiri pun sekolah juga sama di pesantren. Kan Naufal asli Bandung ya, Azam ya asli Bandung, cuman kita di ke pesantren kan di Garut waktu itu, di Garut. Jadi alhamdulillah 6 tahun selesai di Garut. Dan sebenarnya yang jadi spesial ketika di pesantren itu selama 3 tahun justru merasa biasa-biasa gitu ketika pesantren. Tapi waktu tahun ketiga, berarti kelas 3 SMP, itu pertama kali kenal sama buku, novelnya waktu itu novel Muhammad Al-Fatih. Dia nyerita tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, dan di sana jadi mulai ada kesadaran ternyata kok ternyata ada yang enggak saya lakuin di pesantren. Nah, apa yang nggak dilakuin? Kalau Muhammad Al-Fatih di dalam novelnya punya kedekatan yang Syekh Samsudin dan Syekh Ahmad Al-Qurani. Nah, saya tuh jadi nanya, ayah saya gurunya siapa gitu. Saya nggak ngerasa deket sama siapa-siapa gini. Padahal itu ternyata menjadi tradisi keilmuan dalam Islam juga, mungkin ya Azam ya. Pasti Azam lebih tahu. Nah, dari sana kemudian coba untuk bangun interaksi dengan guru. Dari sana kemudian baru merasakan ada hal yang beda lah ketika kemudian tahu bahwa kedekatan dengan guru pun jadi penting. Nah, di samping kemudian coba mendekati guru-guru yang ada di pesantren, ada juga satu guru yang memang di luar pesantren, namanya Ustadz Gozi Abdul Hakim. Mungkin ada juga kan kenal juga ya. Nah, beliau juga jadi salah satu guru, dan di sana yang jadi menarik, saya tuh kadang dikasih pelajarannya itu, dikasih pendidikannya itu, dikasih buku. Waktu dulu pertama kali dikasih buku kata, saya nggak pernah ngerti apa sih ini Komite Selekta, siapa lagi Pak Natsir waktu itu, sangat nggak tahu sekali lah. Nah ketika dikasih buku, langsung justru dikasih tantangan untuk coba merangkum ini, meresum ini. Dan kondisi saya waktu itu masih baru orang-orang yang benar-benar kenal dengan yang namanya Panatsir atau dunia literasi dan sebagainya. Tapi itu yang justru jadi kerasalah sampai sekarang pun. Nah, dari pesantren lulus, dan sekarang di Bandung coba juga untuk tetap menjalankan tradisi untuk berguru itu. Dan di samping itu secara formal saya di UIN sekarang, Azam, UIN Bandung. Nah, barangkali itulah singkatnya daripada latar pendidikan Fatih Azam. Fatih atau Noval ya? Menarik ya. Nah, banyak teman-teman ya, kalau misalnya saya tanya latar belakang pendidikan, pasti nanti dirunut itu dari SD gitu ya, SD, SMP, SMA. Tadi Noval waktu jelasin latar belakang pendidikan ya tadi sempat sebut SMP ya, di pesantren Persis. Tapi yang paling saya namanya poin yang paling tekankan adalah gimana Noval itu menjalani pendidikannya gitu. Pendidikannya itu ialah dikasih buku langsung sama gurunya gitu ya, langsung dekat dengan gurunya. Itu satu pendidikan yang katakanlah sebenarnya pendidikan Islam itu sebenarnya begitu ya, bukan sekedar ya kalau bahasa Ustadz Adian itu nggak terjebak dalam sekolahisme gitu ya, gitu. Mantap ya. Berarti sekarang umur Novel berapa sih? Kalau merujuk pada kartu keluarga mah lahir 2002, jadi sekitar baru 19 tahun. Oh gitu. 16 tahun. Sekarang berarti di UIN mana? UIN Bandung. Oh, UIN Bandung. Oh ya, gitu. Sekarang di UIN Bandung. Ngambil apa? Di UIN Bandung ngambil komunikasi penyiaran Islam. Jadi kita ngambil sama medianya di UIN. Gitu. Sip. Berarti mulai mengenal dunia pemikiran, dunia buku gitu, Pak Natsir dan lain-lain sebagainya itu ya itu di SMP berarti ya? Tadi ya di SMP. Ya, SMP akhir lah ketika mau SMP naik akhir. Ke Madrasah Aliyah. Oke. Nah, selanjutnya nih, Noval.
bagaimana awal mula Noval itu membuat konten-konten dakwah di medsos gitu. Apalagi awal itu basic Noval itu di pesantren gitu. Oh, tiba-tiba main Instagram, bikin-bikin konten yang keren lagi gitu. Ya, gimana Noval? Penasaran Ya, nih. itu sebenarnya agak menarik juga Azam. Jadi karena saya di pesantren juga ya, yang pesantren kan agak terbatas dari mulai handphone, kita mau explore di internet, media sosial agak terbatas, apalagi kan belum seramai inilah sekarang gitu ya. Justru dulu itu pertama kali pengen bikin video tuh dulu lihat videonya Ustaz Hanan Ataki yang memang videonya cuma 1 menit ini kan 1 menit tentang motivasi keislaman seperti itu. Walaupun Ustaz Hanan Ataki itu bawa-bawanya bawa tentang percintaan lah gitu kan, dakwahnya itu. Ya tapi di sana pengen melakukan hal itu. Kenapa pengen? Karena tadi habis selesai baca bukunya, novelnya Muhammad Al-Fatih, jadi semacam ada challenge dari Al-Fatih itu, sehingga ada rasa gairah nih, bagaimana kita mengungkapkan perasaan cinta kita pada Islam gitu ya. Nah, mungkin salah satu ekspresi yang saya coba lakukan, nah saya pengen coba bikin video tuh karena kayaknya bakat saya di sana gitu, ada perasaan bakat di sana. Nah, maka waktu di pesantren itu sesekali iseng gitu kan, pergi ke warnet waktu itu, pergi ke warnet saking penasarannya lah. Waktu libur pergi ke warnet, coba ngotak-ngatik, dan ternyata ya menarik juga lah. Nah, barulah ketika waktu libur pesantren, kan libur dari sanawiyah ke madrasah aliyah agak lama. Nah, di sana coba untuk kemudian lebih fokus lagi di rumah. Nah, itu sih pertama kali bikin konten. Jadi penasaran. Nah, konten pertama itu bahas tentang apa waktu itu? Kalau konten pertama, bahasannya itu dulu langsung ke Palestina waktu itu. Oh iya. Palestina. Videonya video model Ustadz Hanan Hmm. tentang Palestina. Di sana ceritanya apa ya? Pokoknya mendengar ceramah dari Ustadz, langsung saya coba bikinin satu video, tapi suaranya suara Fatiu. Dan di sana dijelasin bahwa kalau Fatiu masih ingat ya, pokoknya di sana tuh diceritain ada 5 pemuda yang bermimpi di Palestina bahwa Palestina dibebaskan oleh segerombolan umat yang mengalir deras sebagai ombak dari bah, dan itulah Indonesia gitu. Nah, dulu tentang itu dulu pertama kali. Hmm, gitu. Tapi terus belajarnya di mana gitu, Bang? Ini berarti kan perlu belajar lagi gitu kan? Atau di pesantren sebenarnya ada juga pelajaran multimedia? Hmm. Ada ya pelajaran TIK, kalau di waktu dulu disebutnya TIK. Hmm. Cuman lebih ke ya kita eksplor sendiri, apalagi kan waktu di pesantren kita kebagian jadi semacam OSIS lah, semacam OSIS di Hmm. bagian humas juga. Jadi kadang ada jatah untuk pegang laptop dari sekolah gitu kan. Nah, kadang dimanfaatin atau sharing-sharing sama kakak kelas di pesantren. Nah, di sana sih agak terbentuk itu dari lingkungannya justru. Oke, oke, oke. Terus rujukan-rujukan bukunya diambil dari mana, Bang? Nah, kalau awal-awal bikin video sebenarnya kita cuman ringan-ringan ya, bahasan-bahasan yang ringan. Terus kadang kita dengar ceramah dari ustadz ini ustadz itu, kita coba disampaikan dengan lisan kita gitu kan, bahasanya dipermudah lagi. Kadang waktu pertama-tama sesimpel itu gitu nyari referensinya itu. Tapi kalau sekarang ya mencoba sebisa mungkin memang by data ini kan, by riset dari buku-buku, atau tanya juga ke mentor, ke ustadz gitu. Tak khawatir ada yang salah atau gimana. Tapi kalau awal seperti itu sih, sesimpel mendengar ceramah, langsung kemudian diubah dengan bahasa kita. Kurang lebih seperti itu aja dulu tuh. Oh, iya, iya. Keren, 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 keren. Nah, berarti Novel tuh udah bikin video sekitar ya 3 tahunan, ada nggak ya? Hampir 3 tahun Ya, ya? ya kurang lebih Baru 3 dari tahun. tahun 2000 berapa? 2018. 2000, ya 2018, 2019 lah. 19, oke. 3 tahun lumayan juga ya, gitu. Tapi Nah, itu juga nggak tiap hari juga ini, kan hmm, terdistract dengan kegiatan di pesantren. Itu mah kalau libur-libur saja gitu.
baru fokus itu ketika pandemi justru ketika di rumah. Iya. Sip. Jadi kan, nah, gerakan-gerakan yang dibuat sama Novel ini kan katakanlah gerakan dakwah kontemporer gitu ya Novel ya. Karena dakwah kontemporer yang menggunakan media sosial, menggunakan ya teknologi sekarang lah gitu. Pastinya tuh Novel kalau saya lihat saya dengar dari cerita-ceritanya punya ya kemampuan literasi yang lumayan kuat lah. Karena harus belajar multimedia, terus ya belajar hal baru lah gitu, senang dengan hal baru, terus nyari-nyari referensi, ngobrol dengan guru, itu kan memang katakanlah ya budaya tradisi ilmu dalam Islam gitu. Kalau bahasa orang baratnya literasi gitu bahasanya. Nah sebenarnya Novel ya kalau menurut antum nih, apa sih pentingnya kita ya tadi yang menyelaraskan antara gerakan dakwah kita dengan gerakan literasi gitu? Gerakan dakwah yang mesti diselaraskan dengan literasi, itu tuh nanti kalau seandainya tidak seperti itu, gerakan dakwah tidak didopang dengan literasi, itu kan dengan budaya ilmu tadi yang disampaikan, khawatir justru saat kita berdakwah, justru kita menghadirkan dakwah yang bukan solutif gini. Dan kemudian ketika pesan-pesan yang disampaikannya pun bisa jadi mungkin Islam itu kan secara hakikat gitu kan, kebenarannya memang sudah terjamin, keindahannya, kemudian tapi kadang karena cara penyampaian kita yang kurang tepat atau cara berpikir kita yang masih salah gitu kan, sehingga kemudian justru keindahan Islam pun terhalang oleh kita sendiri. Nah maka pentingnya dakwah dengan pentingnya pergerakan dakwah dengan kemudian literasi yang kuat, kurang lebih untuk itu sih, agar kemudian Islam jadi sebuah solusi ketika disampaikan, bukan sebagai sebuah penghambat. Dan terlebih lagi saat kita berbicara pergerakan dakwah, pentingnya literasi itu sendiri kan agar dakwah kita strategis lah. Sebagaimana kan tokoh-tokoh kita, misalnya kata Pak Natsir itu sendiri kan, Pak Natsir sangat strategis sekali kan dalam dakwah, ketika dulu Pak Natsir sampai kehabisan, ya taruhlah ketika Partai Masyumi kan harus kemudian bubar gitu. Pak Natsir dengan dakwah strategis politik, tapi justru sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah. Itu kan jadi satu langkah strategis juga ya. Nah, bagaimana seorang Pak Natsir yang literat, lalu kemudian gaya literatnya itu diimplementasikan dalam pergerakan dakwah. Kurang lebih seperti itu, Azam, kalau saya pandang ya. Mic-nya Azam. Iya, itu jadi tugas kita juga ya, karena memang kita lah sebagai orang yang karena diamanahkan Allah ilmu tentang Islam gitu ya. Terus ya bersentuhan dengan dunia luar gitu, itu kita punya ada kewajiban lah untuk menyampaikan Islam ini dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang mungkin katakanlah kontekstual ya dengan kehidupan anak muda sekarang ya gitu Novel. Terus sebenarnya kalau Novel sendiri kalau bikin konten itu risetnya berapa lama sih? Satu konten misalnya, satu video. Kalau misalnya dari riset per konten ya, mungkin pertama memang konten agak beda-beda ya. Ada yang memang kontennya justru cuman perlu kemampuan kita mengolah kata, tapi ada juga konten yang memang agak perlu riset ya. Tapi sebenarnya kalau konten riset, kalau Fatih pribadi nggak disebut terlalu lama juga lah, karena Fatih lebih ke tinggal mencari referensi yang memang udah disajikan oleh ya guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Contohnya misal video dulu pernah bikin video tentang pembebasan Palestina yang terjadi pada zaman Salahuddin Ayyubi, yang justru kata Dr. Majid Ihsan itu kan ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri. Nah, Fatih itu dapatnya dari paper Ustadz Ghazi. Nah, sehingga Fatih cuma tinggal lihat, menyarikan itu, baca papernya Al-Ghazi, terus kemudian coba disarikan dengan bahasa yang lebih ringan. Jadi lebih ke Fatih tinggal ngambil bahan daripada yang sudah diriset oleh guru-guru kita semua. Kurang lebih gitu sih kalau Fatih ngerisetnya. Jadi paling cuman beberapa jam bisa. Gitu. Dan Novel ini selalu ngikutin nggak sih kayak perkembangan misalnya ya narasi-narasi atau isu-isu sekarang gitu ya?
untuk dijadiin konten itu tuh ngikutin nggak sih? Ya, dulu sering, dulu cukup sering sih kayak kita bikin video yang memang langsung untuk komentari peristiwa-peristiwa sekarang. Dulu sering, tapi kalau sekarang justru jadi agak jarang ya, lebih ke edukasi video-videonya, karena lebih ke Fatio lebih mau mencoba hati-hati dulu nih, mempelajari sekitaran dulu, belajar dulu lagi lah kemudian untuk sebelum nanti itu Azam kalau dulu. Oke, menarik. Jadi dia seperti yang disampaikan Novel tadi ya, bahwa pentingnya kita menyelaraskan antara dakwah dan literasi. Itu yang pertama tadi ya, menghadirkan dakwah yang solutif, terutama untuk Ya anak-anak muda betul ya, sekali itu. Novel ya. Karena memang kan anak-anak muda sekarang tuh katakanlah mau cari pendidikan Islam itu agak sulit gitu. Bukan masalah sulit ya, yang cocok dengan dia gitu istilahnya gitu ya. Mungkin di sekitarannya tuh banyak ustadz-ustadz gitu ya. Tapi yang cocok dengan dia untuk membukakan pintu hati pertama dia itu itu mungkin agak gimana gitu dia nyarinya gitu. Pasti kan dia nyari yang katakanlah tidak jauh umurnya dengan dia gitu kan, yang kata-katanya tuh nggak terlalu tinggi banget gitu, yang bisa lengket di kepala dia gitu kan. Ya pasti yang asik bener tuh. Makanya selalu itu kalau misalnya di konten gitu ya, di Instagram tuh pernah saya tulis saat itu, saya pengen jadi anak muda yang pinter dan asyik gitu ya. Kita pinter tapi asyik gitu. Jadi kalau deket sama anak-anak muda lain gitu, ya asik aja gitu. Dengar oleh anak-anak muda ya perkataan-perkataan kita yang asik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, saya menarik tadi tentang keindahan Islam tadi ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan Islam dengan cara-cara yang salah gitu ya, walaupun katakanlah benar gitu ya, jujur gitu. Tapi kalau misalnya cara nyampaikan, cara keren sih. Tadi yang ketiga, dakwah menjadi strategis. Apalagi dengan media sosial yang punya potensi meraup massa yang banyak, itu dakwah, konten-konten dakwah menjadi sangat strategis gitu ya, Novel ya. Itu ya, dari 3 poin gitu. Nah, menurut Novel nih ya, tentang peran anak muda nih, kita bahas tentang peran anak muda. Sebenarnya ya, kalau menurut Novel, ngapa sih peran anak muda ini dibutuhkan lah dalam gerakan ya gerakan Islam sekarang? Kenapa nggak kita serahkan aja sama orang tua gitu? Karena kan bayangin aja kita tuh masih katakanlah masih kecil gitu ya, masih belum banyak pengalaman, kok udah sok-sokan ngomong ke publik, ngomong tentang Islam itu gimana? Pasti Novel tuh pasti pernah lah menghadapi katakanlah cibiran-cibiran semacam itulah gitu. Gimana Novel? Ya gitu kan, remaja mah zaman pacaran lah, zaman santai-santai lah, zaman asik-asik lah gitu kan. Kadang orang-orang kan punya pandangan yang seperti itu gitu ya. Tapi justru kalau menurut Novel sendiri, misalnya kita kaitkan dengan seluruh jangka waktu lah gitu ya. Ada yang menarik, jadi ingat ya, sempat baca Islam Sontoloyo karya Soekarno. Nah di sana tuh ada satu peribahasa Belanda, tapi lupa lagi sih bahasa Belandanya. Cuma di sana disampaikan masa depan itu ya tergantung anak mudanya gitu kan. Nah maka kata Soekarno itu, kalau misalnya kita pengen memegang masa depan, maka peganglah anak muda pada hari ini gitu ya. Dan tentu menjadi sebuah rahasia umum lah saat kita bicara masa depan, ya berarti lihat dong anak muda hari ini gitu kan. Mereka khawatir pada hal yang apa gitu, apakah khawatir pada hal-hal yang remeh-temeh, misalnya power Instagram sedikit, atau tadi diputusin pacar mau bunuh diri gitu kan. Nah, padahal apa sih mereka khawatir gitu kan? Kalau misalnya khawatirnya seperti zaman Salahuddin Ayyubi khawatir pada penindasan yang terjadi di Baitul Maqdis, itu kan ketika khawatir berkualitas, kita pun jadi sebuah generasi yang berkualitas juga gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi bahwa di pemegang masa depan gitu kan. Lalu yang kedua, kalau kita kaitkan dengan konteks zaman sekarang, kenapa kemudian pemuda harus peduli gitu kan? Harus kemudian diselenggarakan dakwah, karena yang Nova rasakan sendiri gitu ya, sebagai anak muda gitu kan, yang unik itu kan kita tuh satu sisi sebagai subjek gitu kan, berusaha jadi seorang dai-nya, tapi sisi lain juga kita juga sebagai objek gitu, objek dakwah, lalu juga objek yang perlu didakwai juga, karena ya nafsu kita membara-bara lah di masa muda. Nah yang Fatih rasakan itu di zaman Fatih itu, hari ini tuh kita tuh mengalami invasi pemikiran mungkin ya mungkin ya sekali lagi Azam pasti lebih tahu bagaimana seluk-beluknya tentang invasi pemikiran yang memang berdampak begitu luar biasa lah. Kalau dari buku Pak Dianus ini itu kan, dalam jangan kalah sama monyet itu, hari ini kita hidup di zaman era post truth, setelah kebenaran, artinya cuma ada kebohongan saat informasi beredar, tapi justru banyak gitu kan, sehingga kita jadi blunder bingung sendiri, dan dampaknya pun ya terjadi gitu pada zaman sekarang. Dulu ada mentor lah yang cerita, muridnya di pesantren, dia bahkan bikin puisi tentang
nikah beda agama gitu kan. Tapi bukan menolak, tapi dia seolah-olah sedang merasakan jatuh cinta pada seorang non muslim lah, dan dia merasakan seolah-olah dia tersiksa lah dengan itu. Atau hari ini kan begitu ramai LGBT oleh dari segi pemikiran gitu. Intinya ada invasi-invasi pemikiran yang memang lebih masif lah pada zaman sekarang gitu, yang Fatih pribadi rasakan, sehingga perlu yang namanya bergabung di komunitas dakwah, bahkan jadi penggerak dakwah itu sendiri. Kalau misalnya yang selain Islam lah, dan itu yang jadi bahaya juga. Nah, barangkali itu sih yang Novel lihat, Azam. Baik. Berarti yang pertama memang ya seperti yang sudah disampaikan oleh para founding fathers gitu ya, bahwa anak muda itu adalah pemegang masa depan gitu. Sudah menjadi keniscayaan bahwa anak muda lah yang menjadi penggerak yang menentukan arah Indonesia gitu. Nah, ya, betul. Yang bagus juga tadi kata Novel tadi ya kita sedang masuk dalam era invasi pemikiran gitu. Dan yang kena, yang merasakan ya itu kita juga gitu, anak muda yang kuliah di tempat umum atau mungkin katakanlah orang tua mungkin dengan kesibukannya mereka tidak terlalu terkena misalnya ya gitu ya dengan invasi pemikiran tersebut. Tapi kita karena yang ya berjibaku dengan dunia luar, kita kena banget, apalagi dengan adanya media sosial gitu ya. Jadi kita kerasa banget ya, sudah menjadi keniscayaan untuk kita melawan gitu ya. Ketika kita ditekan, dari sekeliling kita menekan kita dengan pemikiran-pemikiran yang keliru, sementara kita tetap teguh dengan keislaman kita, ya pasti sudah menjadi namanya ya kewajiban kita untuk melawan gitu ya. Makanya tadi ya seperti yang bilang Novel ya, penting banget kita anak muda itu gerak di bidang atau di medan dakwah ini gitu. Betul. Oke, Novel, kita beralih ke topik yang lain nih, tentang buku narasi rakyat. Buku apa ini, Novel? Yang kamu tulis, Novel? Coba, gimana, Novel? Ya, jadi buku narasi rakyat ya, buku yang alhamdulillah baru terbit bulan kemarin, Azam, bukunya. Kalau bicara apa sih bukunya, sebenarnya buku itu ya khususnya anak-anak muda lah, kemudian saat melihat kondisi negara kita pada hari ketiannya, di narasi rakyat ini ada 3 komposisi. Ini bukunya alhamdulillah ada tirani, korupsi, dan puisi. Nah, ini mungkin 3 komposisi. Jadi di buku pengkhianatan yang terjadi, sebenarnya bahasanya agak melebar juga ya, nggak hanya kemudian korupsi, dalam berbagai aspek lah. Dari bab pertama tentang parade pengkhianatan, memimpin itu menderita, tentang keteladanan. Bab ketiga kita berbicara tentang fiksi, terus kemudian bab 4 kita berbicara tentang hukum, HAM yang disewenang-wenangkan gitu kan, hak asasi manusia. Terus kita juga berbicara tentang lokasi Tuhan gitu kan, bagaimana justru semua ini sebenarnya pada dasarnya penyebab orang memang nggak merasa lagi diawasi oleh Tuhan. Lalu di bab akhir kita bicara juga tentang narasi yang membangkitkan tentang kemerdekaan. Nah, tapi kenapa pada akhirnya saat ada penguasa yang seleweng menyalahgunakan kekuasaan, ya ujung-ujungnya untuk kekayaan dia gitu kan, untuk kemudian dia dapat harta banyak, dia dapat kekuasaan yang panjang untuk mempertahankan hartanya, maka dimensinya itu korupsi, walaupun tadi ya bahasanya memang problematika yang terjadi secara berusaha secara menyeluruh gitu, yang terjadi di kondisi di negeri ini. Makna puisi itu yang pertama, memang di sini ada puisi-puisi juga di dalam buku ini, tapi di sisi yang lain juga puisi di sini makna tentang ya semacam edukasi politik lah gitu ya. Tapi gaya narasi dengan gaya-gaya sastrawi, dengan gaya-gaya yang memang ringan, karena memang pasar kita itu anak-anak muda. Sebenarnya dulu pasar kita itu ya kita pengen, tapi sempat ngobrol juga sama dulu sadari, kalau misalnya mau melakukan perubahan, nggak sedikit justru hari ini tuh leader yang justru dealer yang memang kerjanya ya deal-dealan aja gitu ya, deal-dealan. Baik kita nyiapin kader para pelanjut pemimpin di masa yang akan datang, maka buku ini harus leader yang ada itu di masa depan bukan hanya leader, tapi leader yang memang lahir dari leader yang dari seorang pembaca gitu ya. Nah, maka buku ini pun agak ya juga para pejabat lah, tapi memang pasarnya anak muda lah, supaya untuk melanjutkan perjalanan bangsa kita. Berarti jenis bukunya berarti ya tujuannya edukasi ya, politik. Edukasi politik ya, sebenarnya. Saya sepakat sih ya, karena kalau ya guru-guru kami di STID, di Atako College gitu ya, selalu meyakini juga ya, sama seperti Ustadz Hadi juga guru kami kan, kasih tamadun ya, sudah komunikasi tamadun. Iya, betul. Benar tuh, karena memang kalau misalnya kita tidak memerhatikan anak-anak muda, ya nanti ya dia tidak siap gitu ya untuk menggantikan para pejabat-pejabat yang katakan kita langsung kepada yang pejabatnya langsung gitu, itu mungkin saja ya dianggap ya
apa namanya angin lalu doang gitu ya. Ya betul betul. Memang ya yang perlu kita katakanlah ya kita bina gitu ya, pun nanti akan menjadi yang dipilih juga gitu kan. Gitu. Karena kan ya anak muda itu kan pasti ya nanti punya hak pilih gitu. Dia juga jadi pemimpin lah nanti insya Allah ke depannya. Gitu. Dan edukasi politik ya kayak ente lah gitu ya. Insya Allah jadi pimpinan wali kota Bandung. Azam sebenarnya. Gini Noval ya. Berarti latar belakangnya itu memang ya keresahan antum-antum semua ya, gitu ya tentang wajah perpolitikan kita ketika mau menulis buku ini gitu ya. Ya kurang lebih memang karena latar belakang ya kondisi kita pada hari ini, dan justru juga anak muda justru apatis lah, walaupun nggak semua gitu kan, tapi justru memang apa hubungannya sama gua gitu kalau bahasa keren. Memang apa sih? Nah makanya, dan justru anak muda hari ini tuh kadang lihat politik itu sebagai ya itu mah penatan lah di sana, kemudian banyak korupsi. Padahal dulu kan pejuang-pejuang kita justru melihat politik itu sebagai alat perjuangan kan gitu ya. Nah itu yang harus, yang pengen gitu dari buku ini sampai kepada mereka punya giroh yang seperti itu gitu. Menjadikan politik ya sebagai alat juang juga lah. Nih, gitu. Noval, ada dua yang menurut Anda menarik ya dari ketika ente kemarin tuh ngasih sinopsis buku ente itu. Yang pertama, politik atau sejarah tokoh-tokoh politik itu perlu dipelajari anak muda. Itu yang pertama. Itu kenapa menurut ente? Ya. Kalau menurut saya Azim ya, jadi kan memang di narasi Rekat ini memang diceritakan tentang pengkhianatan yang terjadi, tapi di sana juga kemudian diselipkan juga tokoh-tokoh baik, kemudian tokoh bangsa kita atau tokoh Islam di masa lalu seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Kenapa itu perlu? Karena justru saat kemudian kita dulu gitu kan, dulu pernah ada orang-orang yang memang mengalami hal yang hampir sama gitu kan seperti kita, tapi mereka bisa berhasil, bisa bangkit gitu kan, bisa kemudian beranjak dari keterpurukan yang ada gitu, tetap berani melawan gitu kan. Intinya tetap berani melawan gitu, walaupun kita lihat Pangeran Diponegoro pada akhirnya kalah gitu kan, pada akhirnya diasingkan gitu kan, tapi tetap berani melawan. Itulah kemudian yang pengen agar hati kita juga ikut kuat gitu, jadi hati kita pun dapat syajaahnya gitu kan, dapat keberaniannya. Dan itu juga mungkin kan yang tahulah jati diri kita, apalagi kita seorang muslim gitu kan, muslim Nusantara lagi, bukan Nusantara yang itu ya, tapi muslim yang memang hidupnya di tanah Nusantara, yang di tanah ini banyak ulama-ulama yang hebat juga gitu kan. Jadi memang menguatkan jati diri lah. Berarti memang keteladanan gitu ya yang pengen diraih ya. Ya betul, keteladanannya. Oke. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, kenapa membicarakan politik dengan bahasa-bahasa yang puitis? Gitu. Itu kenapa? Ya sebenarnya lebih ke karena sebenarnya dari penulis ini sendiri, jadi kita kan nulis berempat, dan salah satu di antara kita ada yang jadi senior juga gitu kan, yang jadi seniornya beliau jurnalis gitu juga, jurnalis Islam Bersatu. Nah, dan cerpen yang nggak ada novel, cerpen tulisan-tulisan sastra gitu. Untuk tadi sih, pertama memang mengejar pasar anak muda, terus yang kedua jadi dulu Hakim Agung Artijo Alkostart itu ketika sedang mengajar di Fakultas Hukum UI kalau tidak salah ya, beliau samping kemudian kita harus membaca buku-buku hukum, kalian juga harus membaca. Nah, maka Pak Hakim Artijo itu dia menjawab, hukum itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keadilan, dan keadilan sastra merupakan upaya untuk mempertajam rasa keadilan, mengasah kepekaan batin. Nah, saran dari Hakim Artijo Alkostart inilah yang coba diserap oleh para penulis narasi rakyat, karena ya lebih ke untuk membangkitkan hati juga gitu kan, kita belajar segala pun disampaikannya. Ya, di aku itu juga pernah bilang, Sanirwan kalau salah, Sanirwan Syafrin, dia ngajar di mata kuliah Reading Text Islamic Secularism dan juga ilmu kalam di aku. Beliau pernah bilang, ternyata Profesor Alatas, itu guru beliau, guru Ustadz Adian, guru Ustadz Syam itu ketika mempelajari Barat, juga membaca karya-karya sastra. Oh, Masya Allah, itu menarik. Ya, baca-baca kan biasa kayak orang-orang intelektual, ilmuwan itu kan bacanya yang buku berat gitu ya. Tengahan kan caranya tentang percintaan, romantisme gitu-gitu kan. Kok baca begituan Prof. Alatas gitu kan. Dia nih konstruk budaya Barat itu bagaimana, peradaban Barat itu bagaimana gitu. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan narasi rakyat. Kenapa mungkin ya tadi ya dibilang oleh Noval gitu teman-teman. Ya puisi itu kan bersumber terjadi di sekeliling narasi rakyat, pakai bahasa-bahasa yang dulu tuh Noval sebelum masuk aku kan, anak kan sempat nulis buku juga ya, sebelumnya tuh nulis novel juga.
Jadi Oh, tuh ya, nulis novel. Iya, ya baru tahu. ya nulis juga nulis novel. Tapi ya bagus karena memang kalau misalnya ya bagi teman-teman juga nih ya, bisa jadi sains gitu ya, atau apalagi ya kalau misalnya kita aktivis dakwah tulisan gitu ya. Salah Ya, satunya betul adalah betul. membaca karya sastra gitu ya. Itu ya baca narasi rakyat juga lah ya. Ya, ya. Perlu juga. Ah, iya Karena ya betul. kosak diksi kita main, kita bisa katakanlah memainkan hati lawan bicara istilahnya gitu. Itu keren sih, keren. Nah, Noval nih, kan bukunya nih lumayan berat gitu ya bahasannya ya, yang dipermudah akhirnya. Nah, apa kendala ini Noval? Ya, ya. Sebenarnya kalau 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 kendala lebih pada kadang ada satu titik merasa kurang percaya diri lah untuk karena kita juga dibingung juga, diyakinkan juga, dan yang kemudian membangkitkan pulang data gitu kan. Jadi di samping kemudian kita juga coba cari di internet data-data dari jurnal dan lain sebagainya, dari buku-buku, kita juga bukan memaksakan diri ya, menjadwalkan diri lah untuk kemudian dulu sempat juga ke perpustakaannya Ustaz Hadi, ke Pramelancong waktu itu ke di Jakarta makam kalau nggak pahlawan salah ya. Dewan Dakwah ke kantor Miai gitu ya. Nah di sana agak lagi gitu kan, apalagi ketika di makam pahlawan Dokter Andes, Pak Dokter kalau saya beliau tentang Agus Salim, lalu kemudian tokoh-tokohnya, dan itu beliau dapatkan itu memang beliau parasit dan bahkan beliau yang udah bubar. Nah justru di sanalah menurut saya moral publik Indonesia itu nggak ada. Nah di sana kemudian jadi lebih yakin dan merampungkan buku narasi rakyat ini. Jadi kurang ada yang terlalu berarti ya, karena memang itu juga diskusi dan lain sebagainya. Berarti ya perjalanan tadi, diskusi-diskusi tadi tuh segitu ya, biar Ya rajin sebenarnya itu nulis juga gitu. sih. Keren. Antum dalam dakwah nyata gitu. Ya benar. Uh, Kalau rencana ya media gitu kan, media sosial, tapi waktu ketemu sama Sadadi, beliau justru bilang kalau bisa diseimbangkan antara pergerakan antum di media sosial sama di dunia nyata, karena memang masing-masing punya hikmah tersendiri kata beliau itu. Nah akhirnya Fatih pribadi memang coba aktif juga ya di dunia ya, aktivis dakwah juga gitu kan, coba gerak di sana juga kalau bicara di lapangnya gitu. Tapi memang pengen agak fokus juga di media sosial. Kenapa? Karena memang itu tuh semacam salah satu medan tempur yang sampai kita tinggalkan lah, karena di sana kan sekarang bersemayam anak-anak kan bicara referensi, saat bicara referensi di sana di media sosial justru agak mengkhawatirkan. Ini mungkin secara pribadi gitu ya, lebih ke di lebih ke tema yang bagi Fatih Arjen itu tentang pemikiran kita yang harus di guru kita Islamic worldview agak hilang juga gitu kan dari kita anak-anak muda. Kita bisa lebih pede lagi gitu untuk kemudian memegang jati, kita nggak tahu sejarahnya, padahal justru sejarah orang-orang muslim itu baik di Indonesia, sehingga kita sendiri dan juga pengen nulis juga sih terus lanjut next buku. Siap, amin. Tetap semangat lah menutup perjalanan kita siangnya ya biar semangat lah untuk berdakwah menjadi seorang muslim di era sekarang. Ada karena kami juga anak muda, Novel juga anak muda, pesan yang kayaknya harus dipegang itu kita harus berbicara lagi. Sebenarnya misalnya anak muda masih khawatir pada hal yang remeh-temeh, mungkin di masa depan justru kita yang akan benar-benar merasakannya gitu kan. Mungkin sekarang tidak terasa karena memang ya kita kondisi. Jadi kita berbicara tentang keresahan kita itu pada hal yang seperti apa gitu. Karena dalam sejarah pun kita melihat ketika keresahan kita pada hal yang berkualitas, seperti kekhawatiran terhadap janji Nabi yang belum terrealisasikan gitu kan, sehingga dia pengen melakukan hal itu. Nah, atau ketika satu generasi Saudin Aleubi punya kekhawatiran gitu, atau bahkan bangsa kita yang memiliki kekhawatiran yang sama, kan kapan merdeka atau lambat kita akan jadi sebuah generasi yang berkualitas yang memang tombaknya untuk melakukan pergerakan gitu kan. Nah, mari kita khawatir pada hal-hal yang tidak hanya kemudian kita berbicara Indonesia pada hari ini yang kemudian ada banyak problematika, tapi kita juga melihat bagaimana dunia hari ini keadilan belum bisa kita dapatkan. Nah, seandainya kita punya keresahan yang sama, kekhawatiran yang sama, kita mendiskusikan hal itu gitu kan, kita sebagai generasi, sebagai individu lah minimalnya bisa ikut kontribusi juga untuk untuk meraih peradaban yang memang luar biasa gitu ya. Nah, barangkali itu sih kurang lebihnya pesan terakhir untuk anak-anak muda dari anak muda lagi. Luar biasa sekali.
Ya, teman-teman semua. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Noval, kita harus khawatirkan gitu ya. Dan balik lagi ke judul kita, ya, sembuhkan negeri dengan dakwah dan literasi. Artinya ketika kita tahu apa yang kita khawatirkan terkait dengan bangsa ini, kita tahu bangsa ini sedang mengalami ya berbagai macam masalah, dan kita harus sembuhkan. Dan yang penting, tidak kalah penting adalah menopang dakwah kita literat gitu. Nah, kan ya tadi sudah disampaikan oleh Noval kan banyak ya. Noval tadi aja cerita, dia banyak cerita tentang sejarah, cerita tentang perkataan-perkataan para tokoh. Wah, kita harus jadi pintar gitu, pintar, banyak baca, banyak nulis, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerakan dakwah kita. Amin. Terima kasih Noval atas waktunya, udah mau diganggu siang-siang gini. Semoga tidak seret ininya, tenggorokannya ngomong. Betul. Puasa-puasa gini, gitu ya. Amin. Semoga puasanya lancar sampai akhir insya Allah. Nah, bagi teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak Opus di episode kali ini. Tetap dengerin Opus-Opus yang lain, dan semoga kita tetap semangat membawa Islam, membawa identitas Islam kita dimanapun kita berada. Saya Azam Habibullah, mahasiswa jurnalistik, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.